Halo guys, kenalin nama aku Wizi Retno Rahayu dari kelas 11-8, absen 37. Nah, jadi di sini aku mau menceritakan sebuah cerpen karya aku yang berjudul Denting Waktu di Tengah Hujan. Nah, jadi inti dari cerita ini yaitu menceritakan seorang lelaki tua yang kembali ke masa lalunya. Langsung saja ke ceritanya. Jadi malam itu hujan terus dengan derasnya. Angin menyapu dedaunan dan membawa bau tanah yang segar. Nah, di sebuah rumah kecil di pinggir hutan, ada seorang laki-laki bernama Pawira yang duduk di depan perapian yang mulai redup. Matanya menatap lekat ke arah jam dinding kayu yang tergantung. Satu-satunya benda berharga yang diwariskan oleh ayahnya. Jam itu sudah tua, berusia hampir seabad. Tiap dentingnya seperti suara dari masa lalu. Mengingatkan kembali Pawira terhadap kenang-kenangan yang tak ingin ia lupakan. Namun malam itu, jam tersebut berdenting dengan nada yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tiba-tiba jam itu berbunyi. Ada apa, Pawira? Sontak dong, Pawira itu kaget. Pawira menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dirinya, jam tua itu, dan hujan yang tak kunjung reda. Siapa di sana? Kata Pawira. Aku, jawab suara itu. Aku adalah waktu. Kau tahu, Wira, aku sudah lama menemanimu malam ini. Aku juga ingin bicara denganmu. Pak Wira menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang terjadi. Kenapa malam ini? Apa yang ingin kau bicarakan waktu? Pak Wira menghela nafas panjang, mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu jam dinding itu menjawab, karena waktumu hampir habis. Jawab suara itu tenang. Aku ingin kau mengingat kembali perjalanan hidupmu, bukan untuk menyesali apapun, tetapi untuk mempersiapkan yang akan datang. Lalu Pawira termenung. Ia mengingat masa kecilnya, ketika ia bermain di bawah pohon mangga bersama adiknya, Lila. Namun ingatan itu segera digantikan oleh peristiwa yang membuat hatinya selalu gelisah. Hari ketika Lila meninggal. Ia tak pernah lupa malam itu. Lila berlari keluar rumah mencari Pawira yang diam-diam pergi memancing di sungai. Gadis kecil itu terpeleset dan terjatuh ke dalam air. Pawira tak sempat menyelamatkannya. Ia hanya menemukan tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa di pinggir sungai. Sejak saat itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Lalu Pawira berkata lagi, "Kenapa kau membawaku kembali ke kenangan itu?" Tanya Pawira dengan suara bergetar. "Aku sudah cukup tersiksa seumur hidupku." "Karena kau belum memaafkan dirimu sendiri, Wira," jawab waktu. "Penyesalanmu adalah beban yang kau bawa hingga hari ini. Bagaimana kau bisa berdamai dengan akhir hidupmu jika beban itu terus kau genggam?" Pawira menggelengkan kepala. Air matanya mengalir. "Aku tak bisa memaafkan diriku. Aku seharusnya ada di sana untuk melindunginya." Nah, hujan di luar semakin deras, seolah-olah ikut merasakan pergulatan batin dari Pawira. Denting jam terdengar lebih keras, menggema di dalam rumah yang kecil itu. Namun, di tengah kekacauan pikirannya, suara lain muncul. Kali ini suara seseorang gadis kecil, lembut dan penuh kasih. "Kakak, aku tidak pernah menyalahkanmu." Pawira tertegun. Ia melihat bayangan seorang anak kecil muncul di depan perapian. Wajahnya mengingatkan pada Lila. Bayangan itu tersenyum. Matanya bersinar penuh kebahagiaan. "Kakak, aku bahagia pernah memiliki waktu bersamamu," kata bayangan itu. "Yang terjadi malam itu bukan salahmu. Sudah waktuku untuk pergi. Tapi kau harus melanjutkan hidupmu tanpa rasa bersalah." Pawira merasa hatinya mencair. Beban yang selama ini menghampit dadanya perlahan menghilang. Jam dinding itu berdenting lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di luar, hujan mulai mereda. Pawira pun menutup jendela, kembali duduk di depan perapian, dan menutup matanya.
Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa begitu bebas dari bayang-bayangan masa lalu. Dan di tengah kehentingan malam, denting jam itu terus berdentang, menjadi saksi terakhir dari perjalanan seorang lelaki tua yang akhirnya menemukan kedamaian di tengah pertarungan tanpa ada rasa bersalah. Nah, itulah cerita dari seorang Pawira lelaki tua yang kembali ke masa lalu. Nah, semoga dengan cerita ini kalian bisa beranjak dari masa lalu yang menjadi beban atau penghambat kalian di masa sekarang. Nah, mungkin sekian cerpen dari aku, semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kalian. Terima kasih, bye-bye.